Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa dalam pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita sanjungkan dan kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita curahkan rahmatnya kelak di yaumil akhir. Selanjutnya, dalam pertemuan ini kita membahas tentang pemerintah daerah yang menyejahterakannya. Apa saja yang akan kita bahas? Kita buka di slide berikutnya. Dalam pertemuan ini kita membahas tentang sistem pemerintah daerah. Pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan pejabat daerah, baik pribadi maupun secara bersama, dapat menjalankan pemerintahan dengan baik apabila suatu mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kepada daerah provinsi adalah gubernur dan kepala daerah kabupaten kota adalah bupati atau wali kota. Sedangkan DPRD dan DPRD daerah provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan baik oleh kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan pejabat daerah apabila hasil pembangunan meningkatkan peradaban dan kesejahteraan. Agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan membawa hasil yang meningkat, peradaban dan kesejahteraan warganya, sistem pemerintahan daerah dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selanjutnya, asas sistem pemerintah daerah. Asas sistem pemerintah daerah terbagi atas 3, yaitu yang pertama desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, dan yang ketiga tugas pembantuan. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Yang kedua adalah dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Selanjutnya yang ketiga adalah tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah di atasnya kepada pemerintah di bawahnya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya akan kita bahas tentang contoh-contoh azas pemerintahan daerah. Apa saja contoh-contohnya? Yaitu yang pertama desentralisasi. Desentralisasi, salah satu urusan pemerintah kota untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar. Di situ pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan berjalan dengan baik. Seperti misalnya pemutusan wajib belajar 9 tahun. Nah, di situ ada sekolah dasar dan selanjutnya ada sekolah menengah pertama. Contoh yang kedua yaitu azas dekonsentrasi. Dalam azas dekonsentrasi, pelimpahan wewenang hanya sebatas administrasi saja. Contohnya apa? Contohnya di situ kantor pelayanan pajak. Contoh kantor pelayanan pajak pendapatan dan kantor pelayanan pajak berkendaraan. Contohnya Samsat di situ ya. Lalu yang ketiga adalah tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan hanya ditugaskan melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yaitu di situ contohnya adalah LKP. Dalam LKP di situ ada contohnya kursus menjahit, kursus mesin, dan kursus tata boga. Nah,
Bagaimana? Sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini? Untuk pertemuan kali ini ada tugas, yaitu tugasnya jelaskan dan sebutkan contoh masing-masing 3 dari azas pemerintah daerah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang azas-azas pemerintah daerah. Nah, di situ warga belajar harus menjelaskan kembali dan sebutkan contoh masing-masing 3 ya. Baik, Alhamdulillah kita sudah sampai dalam penghujung pembelajaran. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.